Oke ya, soal yang yang pertama kok pertanyaan podo lesune kabeh. Saya sejak pagi yang ngisi sampai sekarang terus lempok-lempoke. Jadi pertanyaan yang pertama berkaitan dengan karakteristik baldah thayyibah. Ketika digambarkan baldah thayyibah itu tidak mungkin krisis pangan itu. Tidak mungkin apa? Krisis pangan. Dan kalau kita baca di konsep baldah thayyibah sesuai dengan perspektif Al-Qur'an ketika menceritakan tentang negeri Saba, itu juga dijelaskan ada jannatan, dua kebun, an yamini wa shimalin, dari sisi kanan dan kiri. Ini menjadi stok pangan gitu. Sehingga persoalan pangan itu menjadi penting menunjukkan kesejahteraan sebuah apa? Negara. Dan juga di surah As-Saba itu kan menarik. Wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka. Wa bainal qura alladzi barakna fiha, dan negara yang kami berkati, yaitu negeri apa? Syam itu. Ya karena rute perjalanan perdagangan di dunia Arab yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu antara Syam dengan Yaman. Yaman ada negeri Saba, Syam masuk Palestina kan, subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi apa? Barakna haulah itu. Sehingga bangsa Arab ketika musim hujan itu ke Yaman, ketika musim dingin ke Syam. Itu rute apa Pak Bu? Perjalanan dagang. Sehingga kalau kita tarik yang lebih besar, negara yang baldah thayyibah itu stok pangannya tidak mungkin berkurang. Juga bisa melakukan, coba di waktu Presiden Soeharto itu Pak Bu. Ya, swasembada. Dan Soeharto itu kan dianggap singa apa Pak? Asia, disegani gitu. Disegani. Meskipun Pak Soeharto pada akhirnya apa Pak? Dianggap seorang pemimpin yang melakukan KKN itu, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi coba di zaman Pak Harto Indonesia masih dianggap singa Asia. Kita sekarang dengan Malaysia jauh itu. Dengan Malaysia apa? Jauh. Singapura jauh, apalagi apa? Brunei. Saya masih ingat Pak Bu, ketika saya di Mesir, mahasiswa Indonesia, mahasiswa Malaysia, mahasiswa Brunei, mahasiswa Singapura, yang paling kelihatan miskin mahasiswa mana? Indonesia. Kita mau naik taksi itu mikir gitu, uang kita berapa kok mau naik taksi. Kalau Malaysia, Singapura, Brunei mau naik taksi kemanapun naik apa? Taksi. Kalau di Indonesia itu naik apa? Naik bis. Gitu. Terus dari segi makanan yang mau dibeli, kalau kita makanan yang murah Pak gitu. Kalau sana itu makanan istimewa. Itu menunjukkan kalau Indonesia ketinggalan. Meskipun dulu pernah menjadi macan Asia. Tadi bicara tentang pangan itu penting gitu. Kadang-kadang kita itu sok Pak. Kok ngaji kok enek mangani itu gak gitu. Soalnya kadang-kadang ngaji enek mangani malah rame no betul Pak. Malah rame. Gusti Allah saja Pak itu memberikan sifat itu, coba. Alladzi at'amahum apa? Minju. Sifat Allah itu bikin kenyang orang yang lapar. Berarti makan penting atau enggak? Penting. Wa amanahum min khauf. Tadi disampaikan Pak Prapto ya. Ada nilai keamanan. Berarti Al-Quran bicara stok pangan, bicara perut ini jangan sampai lapar. Kemudian ada apa? Kalau perut kita apa? Kenyang tapi keamanannya tidak ada. Sama saja. Palestina itu Pak Bu.
Itu kan donasi dari semua negara ke Palestina. Jangan dikira orang Palestina itu hidupnya melarat, tidak, Pak. Sana bantuan itu dari mana-mana. Hidupnya bisa jadi lebih sejahtera daripada jenengan. Tapi problem mereka apa? Keamanan yang tidak ada itu. Waktu saya di Mesir itu dosen saya komentar. Di Mesir itu masih banyak orang miskin yang untuk makan saja itu sulit. Tapi ketika kita bicara Palestina, yang miskin ini nyumbang ke Palestina. Di Palestina itu yang disumbang bisa jadi kehidupannya lebih tinggi gitu. Hanya saja problemnya apa? Keamanan. Sehingga keamanan itu cukup apa? Penting. Dihubungkan dengan Qaryah Thayyibah berarti ada stok pangan yang melimpah. Tadi apa? Gemah riupah loh jinawi, kemudian ada stabilitas nasional. Kemudian ada ketaatan. Nah ini dalam konteks merealisasikan baldah thayyibah itu kan diawali dengan usroh thayyibah, mungkin keluarga yang sejahtera. Terus apa? Qaryah thayyibah. Ketika kita bicara qaryah thayyibah, tadi diangkat tentang isu ngedos, Pak itu. Ini hubungannya dengan ketaatan, Pak ya. Kan kebetulan kita sekarang lagi musim apa? Panen. Pas bulan puasa. Masa nanti ngedose ditunda setelah panen? Menyebabkan kerugian atau enggak? Setelah puasa ya. Setelah puasa atau hari raya mengakibatkan kerugian atau enggak? Boleh atau enggak itu? Itu agama berarti ingin mencapai maslahat atau enggak, Pak Bu? Tujuan agama itu kan hifdzul mal, menjaga harta. Kita enggak boleh mengorbankan harta, memanennya ditunda sampai riyo terus yang terjadi apa? Kita gagal panen. Apakah kepemikiran itu sesuai dengan maqasid syariah, Pak Bu? Tujuan dari syariat? Tidak. Maka ketika musim panen itu datang di bulan Ramadan tetap apa? Tetap didos, Pak. Cumanya problemnya bagaimana gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, saya akhir-akhir ini saya agak cenderung terhadap madzhab Syafi'i, Pak Bu. Meskipun saya cari di fatwa tarjih kayaknya belum dibahas. Soalnya orang-orang tarjih itu terlalu elit, Pak itu. Sehingga gak perlu untuk membahas masalah apa? Ngedos, meskipun agak kenal ngedos. Meskipun justru kita di akar rumput ini persoalan itu yang kadang-kadang membutuhkan apa? Fatwa. Di Fathul Mu'in di sana dijelaskan, Pak. Wa afta al-Adra'i, lan ngasih fatwa siapa? Al-Imam al-Adra'i, salah satu dari ulama madzhab Syafi'i. Bi annahu yalzamu al-hasadin, bahwasanya wajib bagi al-hasadin, orang-orang yang memanen. Nek manen dalam konteks manen padi disebut apa, Pak? Ngedos atau ngerontok ya. Ngerontok atau ngeretek, Pak? Ngobi. Al-hasadin itu. Ai wa nahwihim, saya masih hafal. Atau orang-orang yang pekerja keras, berat, sopir gitu. Kemudian kuli bangunan, tukang becak itu. Mereka wajib apa? Tabyidun niyati kullayom, menetapkan niat tiap malam. Berarti tiap malam karena ini bulan puasa ya tetap niat poso, ya tetap sahur gitu. Pengedos ya sahur gitu. Tsumma man lahiqa minhum masyaqqatun syadidatun aftara. Kemudian kalau dia ngedos ternyata enggak kuat gitu. Enggak kuat gitu. Di tengah perjalanan saking capek atau saking lelah moka. Dosa atau enggak itu? Dosa atau enggak? Tidak, karena nanti khawatir pada halak, yaitu kebinasaan. Agama itu pasti hifdzun nafs, menjaga apa? Jiwa. Sehingga orang yang takut terjadi kebinasaan, dia justru wajib
Moka itu. Ketika betul-betul tidak mampu loh Pak. Berarti ngedos kemudian nggak mampu berarti boleh apa? Moka. Tapi wa illa fala, tapi kalau tetap mampu masih bisa ya nggak usah moka. Kan kadang-kadang orang ngedos itu ya kuat Pak fisiknya. Tetangga saya itu kelihatannya ya orangnya baik Pak, nggak mungkin dia bawa kelihatannya. Itu ya budal ngedos tapi ya tetap poso gitu. Oke, waktu. Ya. Sik to ji penting. Berarti untuk dalam madzhab Syafi'i tadi ya, orang ngedos itu awal malamnya suruh tetap apa? Niat puasa, dilihat fisiknya. Nanti kalau kira-kira nggak kuat baru boleh moka itu. Jadi ini juga ada yang ngedos. Nah itu. Jadi semacam itu ya. Itu kalau dalam pandangan madzhab Syafi'i. Tak pikir-pikir Pak, itu pandangan yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Ya nanti kalau misalnya langsung nggak puasa langsung kan akibatnya meremehkan kan. Banyak orang-orang ngedos wis gak usah poso. Mbah nanti disauri mbah tidak. Kira-kira sauri gitu enggak Pak? Ya enggak tahu juga gitu. Oke ya. Itu berkaitan dengan tadi konsep ketaatan dalam qaryah thayyibah di lingkup yang paling apa? Kecil, yang berkaitan dengan apa? Taatullah, yaitu ketaatan kepada Allah. Mungkin itu saja dari saya, nanti bisa ditambah oleh Ustadz Ibnu atau Pak Iya Haris. Monggo siapa ini?